Pemirsa, pemilu 2024 semakin dekat, safari politik masih terus dilakukan. Dan Kamis kemarin, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani beserta jajarannya melakukan maraton kunjungan ke para petinggi parpol, yaitu Ketua Umum PKB, Caimin, dan Ketua Umum Golkar, Erlangga Hartarto. Apa misi yang dibawa oleh Puan dan mengapa harus maraton 2 kunjungan dalam 1 hari? Kita akan membahasnya pemirsa lebih dalam bersama pemimpin redaksi GTV, Aryo Ardi. Selamat sore, Mas Aryo. Selamat sore, Anggi. Apa kabar, Gi? Sehat, Mas Aryo sehat nih, Mas? Sehat. Tapi ini baju biru nggak ada maksud apa-apa Baju kan, biru Mas? nggak ada. Ini bukan politik simbol. Ya kan kalau politik kan kayak ada kode-kodenya Iya, gitu benar. kan. Ya Mas Aryo, apalagi tadi kalau ngelihat Puan Maharani sebentar ke Caimin, habis itu habis ke langsung Erlangga. ke Erlangga. Sebelumnya sama AHY. Sebelumnya sama AHY. Ini maknanya apa nih kalau Mas Aryo lihat? Iya, tentunya Puan Maharani sekarang lagi ditugaskan oleh Ibu Mega, oleh Ibu Ketua Umum PDIP untuk melakukan penjajakan politik ke sejumlah partai. Ini sebenarnya bukan barang baru, Anggi. Iya. Karena rencana ini sudah ada sejak 2021, kalau saya tidak salah. Bahkan ketika itu juga sudah ada ancang-ancang ke siapa saja Puan akan bersilaturahmi. Bahkan sebelum dengan Caimin dan Erlangga Hartarto, kalau kita ingat bulan lalu, Puan juga bertemu dengan AHY Iya. di GBK hari Minggu, habis olahraga tuh. Nah, memang dalam pertemuan-pertemuan itu juga kita bisa melihat ada beberapa poin penting yang digarisbawahi ketika bertemu dengan AHY misalnya. Salah satu hal krusial menjadi garis bawah dari pertemuan itu adalah bagaimana rekonsiliasi hubungan Iya. antara Demokrat dan PDIP, khususnya melihat hubungan Mega dan Pak SBY yang tidak berjalan dengan mulus selama ini. Lalu dengan Caimin saya belum melihat sebenarnya konkretnya seperti apa. Nah, sebenarnya yang perlu kita cermati adalah pertemuan antara Puan dengan Erlangga Hartarto. Karena pertemuan tersebut ditindaklanjuti dengan pertemuan dan juga dengan pembentukan kedua partai sepakat membentuk tim kecil sebagai langkah awal untuk menjajaki koalisi. Nah, ini yang perlu dicermati. Bisa jadi jika memang koalisi ini jadi diwujudkan, ini bisa menjadi game changer di pemilu mendatang, Anggi. Dan tentunya game changer kedua adalah kita juga harus sama-sama masih menunggu apa keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan gugatan usia capres dan cawapres. Nah, Seperti itu. itu dia kan sekarang ini semua orang masih menerka-nerka gitu kan. Betul. Satu sisi Golkar belum menentukan keputusannya mau Ya. kemana. Tapi kemarin dan tadi sudah disampaikan oleh Mas Aryo, kayak jadi gayung bersambut nih gitu kan ya. Terus Caimin sendiri juga sama. Ini masih menunggu saat itu ya, masih menunggu apakah namanya akan diusung Ya. gitu oleh Prabowo untuk sebagai cawapresnya. Tapi kemudian sekarang ucuk-ucuk datang juga nih dan gayung bersambut lagi gitu kan ya. Apakah sebetulnya nantinya atau mungkin pertanyaannya gini deh, seberapa penting sih sebetulnya PKB dan juga Golkar ini untuk PDI Perjuangan? Karena kan sebelumnya sepertinya kayak nggak perlu siapa-siapa gitu Ya. kan. Pertemuan Puan dengan sejumlah anggota partai politik termasuk para pimpinan ini menunjukkan PDIP sebagai partai inklusif. Artinya Iya. mereka sangat membutuhkan kehadiran partai lain dalam gerbong rencana mereka untuk memenangkan pemilu mendatang baik itu pileg maupun pilpres. Iya. Dan mereka sudah punya calon namanya Pak Ganjar Pranowo. Nah, memang kalau kita melihat dari hasil pilpres ataupun pileg di 2019 sebelumnya, Golkar adalah urutan ketiga di bawah PDIP, di bawah Gerindra. Kalau bekerja sama dengan Gerindra, saya rasa sangat tertutup kemungkinannya karena berulang kali Gerindra dan Pak Prabowo bilang, saya hanya mau maju sebagai capres. Iya. Saat ini kondisi Gerindra jauh lebih kuat dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Iya. Nah, pilihan berikutnya tentunya akan datang kepada Golkar. Golkar meskipun saat ini secara internal tidak terlalu solid, tetapi biar bagaimanapun juga Golkar adalah partai tertua yang akan ikut kontestasi di pemilu mendatang, dan Golkar masih punya simpatisan-simpatisan yang bisa Spartan untuk berjuang di daerah. Ini yang dibutuhkan PDIP. Daripada Golkar harus menyeberang ke koalisi perubahan misalnya, karena sebelumnya kita juga sudah mendengar adanya pertemuan tertutup antara Erlangga dengan Anies Baswedan, lebih baik PDIP bagaimana caranya menarik Golkar agar masuk ke gerbong mereka. Nah, sekarang memang tinggal hitung-hitungan politik. Iya. Apa yang ditawarkan oleh PDIP dan apa yang akan diterima oleh Golkar. Bagi Golkar memang saat ini bukan waktu yang menguntungkan untuk melakukan bargaining secara politik karena memang posisi Pak Erlangga secara elektabilitas jauh di bawah bakal calon presiden lainnya. Bahkan oleh Ridwan Kamil pun Pak Masih di Erlangga bawah, iya. kalah jauh seperti itu. Sementara di internal Golkar pun Pak Erlangga juga sedang menghadapi tekanan khususnya dari senior-senior Golkar yang meminta Golkar Iya. menentukan sikapnya segera. Bahkan Pak Erlangga pun sudah dipastikan tidak bisa melaksanakan hasil Munas Golkar 2019 yang meminta Pak Erlangga maju sebagai capres. Nah, ini tentunya menjadi buah simalakama bagi Golkar apakah mau menerima PDIP ataukah
punya pilihan lain, masih ada peluang untuk Gerindra, ataukah masih ada peluang untuk masuk ke koalisi perubahan di mana sudah ada Demokrat, Nasdem, dan PKS. Nah, kalau dari kacamatanya Mas Aryo sendiri, sebaiknya gimana ini Mas? Karena memang sebetulnya kan ini udah buah si malakama. Semuanya juga sebenarnya tidak menguntungkan secara politis gitu ya untuk Golkar. Apakah lebih baik merapat saja ke PDI Perjuangan atau memang masih menunggu untuk merapatkan kaki kepada Gerindra atau kepada koalisi perubahan? Kalau saya rasa pendaftaran capres kan dimulai di tanggal 19 Oktober mendatang. Artinya masih ada waktu sekitar 1 bulan lebih untuk menentukan sikap. Sementara PDIP melalui Mbak Puan maupun Bu Mega sudah mengatakan setelah Agustus baru akan menentukan siapa cawapres yang akan mendampingi Pak Ganjar. Artinya masih ada waktu bagi Pak Erlangga untuk menentukan pilihan ke siapa partainya akan merapat. Nah, sementara kita juga harus masih menunggu keputusan MK seperti apa. Apakah kalau MK meloloskan gugatan soal batas usia capres dan cawapres, bukan tidak mungkin Pak Prabowo akan menggandeng putra Pak Jokowi sebagai cawapresnya. Kalau ini memang betul terjadi, maka Golkar tidak punya pilihan lagi selain ke kubunya PDIP ataukah ke kubunya Nasdem dan Demokrat dan juga PKS. Kalau dari kacamata saya, kalau Golkar bergabung dengan PDIP, iya, koalisinya lebih besar, lebih kuat, tetapi peran Golkar mungkin tidak terlalu signifikan di sana. Tetapi kalau bergabung dengan koalisi perubahan dengan segala macam resiko yang harus ditanggung di kemudian harinya, memang peran Golkar akan lebih terasa karena Golkar sebagai partai terbesar. Meskipun Golkar bergabungnya di menit-menit akhir, Anggi. Iya, memang sekarang jadi dilema aja sih gitu dilema. Kan ya. Mau kalau ke koalisi perubahan itu tadi posisinya atau bargaining powernya jauh lebih besar. Betul. Tapi ketika nanti balik lagi kalau nanti pemilu ternyata justru Ganjar menang gitu kan ya, ini juga akan jadi dilematis kalau tidak bergabung dengan PDI Perjuangan. Dan tadi kembali lagi ketika berbicara mengenai masalah batasan umur dari MK sendiri, dan tadi kan Mas Aryo sempat sebut nih, bukan tidak mungkin kalau Prabowo menggandeng anak dari Presiden Jokowi, tapi bukannya itu akan menjadi hal yang sangat sulit, Mas Aryo, mengingat dedikasi dan juga mengingat bahwa Presiden Jokowi memang adalah merah gitu kan. Tetapi memang kalau kita lihat dari perkembangan politik selama ini ya, kita tidak bisa menafikan kedekatan Pak Jokowi dan keluarganya dengan Pak Prabowo. Betul. Dan kita pun juga melihat siapa yang dekat dengan Pak Jokowi, identik dengan Pak Jokowi, itu akan mendapatkan limpahan suara dari mayoritas pendukung Pak Jokowi di pemilu-pemilu sebelumnya. Nah, hal ini bisa menjadi sebuah faktor yang tidak bisa kita nafikan di pemilu mendatang, dan bisa saja terjadi Caimin akhirnya harus mengalah, Erick Thohir akhirnya harus mengalah dan harus merelakan kursi cawapres kepada putra Pak Jokowi seperti itu untuk mendampingi Pak Prabowo. Dan sekali lagi disinilah intuisi Golkar sebagai partai politik paling senior dan juga partai politik yang paling berpengalaman untuk ikut kontestasi pemilu di Republik ini diuji sekali lagi, Anggi. Apakah mereka harus bergabung menerima tawaran PDIP ataukah mereka harus bersama-sama dengan koalisi perubahan? Tergantung apa yang lagi dicari dan apa yang diincar juga. Betul. Ini kan sebenarnya lagi dua-duanya ini lagi dipepet gitu kan ya. Dan di waktu yang bersamaan. Kalau menurut Mas Aryo nih, Caimin sendiri sedang wait and see juga nggak sih? Coba lihat nih kan gitu. Ini Golkar kemana nih? Pak Erlangga kemana nih gitu. Nanti baru menentukan pilihannya. Atau gimana nih Mas Aryo? Kalau Caimin, kalau saya baca selama ini adalah yang saya lihat dari perkembangan berita yang kita tampilkan selama ini di layar MNC dan juga di layar media lainnya, memang Caimin juga masih belum terlalu firm dengan Pak Prabowo. Karena kita lihat dari berbagai survei, nama Erick Thohir yang justru mencuat dibandingkan Caimin. Lalu juga ada faktor Pak Jokowi juga yang kalau kita lihat kemarin juga ada pertemuan tuh antara, kalau Anggi lihat ada di satu mobil ada Pak Prabowo, Pak Erick dan juga Pak Jokowi. Itu kan bahasa-bahasa simbol ya. Nah, ini yang mungkin saja membuat imannya Caimin bisa tergoda gitu. Jadi sebenarnya PKB juga tidak bisa kita nafikan. PKB adalah partai besar yang didukung oleh NU, yang mana ini menjadi kekuatan juga bagi siapapun yang merangkul PKB masuk dalam gerbong koalisinya. Jadi sebenarnya Caimin pun juga masih harus melihat kondisi terakhir, dan saya rasa kata akhir harus muncul dari Bu Mega. Siapa yang akhirnya nanti akan diputuskan? Apakah Bu Mega mau ke 5 nama yang ada saat ini? Ada Caimin, AHY, ada Sandiaga Uno, Erick Thohir, dan juga Mahfud MD, dan juga ada Andika Perkasa. Ataukah ada nama-nama baru di luar itu yang akan muncul nanti setelah putusan MK yang akan kita lihat sama-sama seperti apa hasilnya? Iya, apalagi kalau melihat memang politik itu memang bersifat dinamis ya. Dinamis dan sangat kental sekali dengan kepentingan, baik kepentingan jangka pendek maupun jangka panjang. Betul. Dan kembali lagi nanti kita akan lihat bagaimana Ibu Mega memutuskan siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo, sambil kita membaca-baca kode-kode tadi itu ya, Mas. Kode-kode alam ya. Kode-kode alam. Baik, terima kasih sekali Mas Aryo untuk waktunya.